Selamat sore Tribuners, Marissa Ica kembali datangi Polda. Hari ini Marissa Ica didampingi dengan kuasa hukumnya mendatangi Polda terkait dengan kasusnya dengan Medina Zain. Berikut laporan langsung dari reporter Warta Kota pada Senin 17 Januari 2022 pukul 12:29 waktu Indonesia Barat. Kan CCTV-nya terus ini kan aku yakin dan aku selalu nanya sama Bang Ramzi, Bang aku ada nyentuh apa enggak. Bang Ramzi selalu bilang enggak, kamu enggak ada nyentuh sama sekali. Dan dengan adanya hari ini diperlihatkan CCTV, aku yakin dan alhamdulillah udah lega gitu, karena dari CCTV aku lihat baik-baik, aku detail, sama sekali aku nggak ada menyentuh gitu. Jadi jelas kaget ya kok tidak menyentuh, dibilang sininya dia dipisum sampai kakinya biru-biru, aku juga nggak tahu kenapa. Kedua, tadi juga sebagai laporannya Mbak Emma kan sebagai saksi, kemarin sebenarnya sudah diperiksa. Hari ini ada diperbaiki ya Bang ya? Ya, ada revisi sedikit. Akhirnya sudah selesai direvisi, ditandatangan yang laporan Mbak Emma terkait melaporkan Tiara Marlin. Aicha ini kan di sosmed, sempat bilang katanya Aicha nendang. Siapa? Seperti apa terus? Gimana kita? Ya, kronologinya mungkin ke awalnya gitu. Kronologinya terjadi cekcok di telepon, terus Mbak MZ mengajak saya ke Polda malam-malam jam 22, saya nggak bisa. Akhirnya saya bilang pertemuannya besok aja jam 3 di Polda, jam 3 siang. Akhirnya kita bertemu. Sebenarnya mediasi yang dibuat diri dia sendiri, yang seharusnya di mana orang yang saya laporkan harusnya kan bagaimana caranya supaya saya mencabut laporan saya, tapi ini malah terjadi keributan, bahkan dia menteriak-teriaki saya dengan bahasa kotor, bahasa yang tidak pantas, dan saya tidak menyentuh dia sama sekali. Bahkan dia jadi membuat laporan saya ke Polres Selatan dengan laporan penganiayaan. Dan di sini hari ini saya lega karena telah melihat CCTV yang diberikan dari pihak kepolisian bahwa alhamdulillah memang saya tidak ada menyentuhnya sama sekali. Jadi nggak tahu kenapa kepalanya kok sampai di visum, kakinya sampai biru-biru, bahkan katanya sakit banget, saya nggak. Mungkin sejauh ini udah ada komunikasi langsung atau mungkin dari mereka nya ke sini? Belum ada. Tapi sudah memberikan surat permintaan maaf Ya, ya. itu kaitan permintaan maaf atas laporan yang justru dibesarkan. Untuk laporan yang saat ini belum ada. Tapi untuk telepon sendiri untuk ngomong maaf mungkin untuk Mbak Aicha sudah apa? Aku sudah blok semua sih teleponnya, karena kan sudah 2 kali juga mediasi. Jadi ya untuk apa lagi gitu, ya udah memang berarti orangnya pingin diselesaikan dengan pihak kepolisian. Berarti waktu pada saat itu Mbak Aicha menunggu untuk permintaan maaf dari dia. Ya pasti kan saya juga masih punya hati lah, orang berbuat salah pasti ada etika baik, pasti lulu lah. Tapi kalau sudah kayak begini, orang minta maaf, ya ada dikasih kesempatan, buat lagi, ditambah saya difitnah lagi, bilangnya saya gebok dia, sampai kaki juga divideoin seakan-akan kakinya saya tendang, dia sampai visum, dia sampai laporkan saya di Polres Selatan demi untuk menjatuhkan saya gitu, sampai menggiring opini-opini yang aneh-aneh mengenai perihal-perihal yang lain, perihal donasi dan segala macam gitu. Pastinya saya pun sebagai manusia pasti gerah. Kaisa ini kan bisa dibilang berkasus lagi dengan orang yang sama. Sebenarnya ada rasa jengah gitu atau gimana? Enggak sih. Saya mau mendapatkan hak saya gitu untuk mengkelarkan kepada masyarakat bahwa saya tidak salah dan saya juga tidak menyentuhnya, karena kalau saya capek, Kita capek malah nanti berpikirnya bahwa laporan polisi yang mereka buat benar. betul gitu. Jadi Makanya ya saya semangat gitu, jadi semakin semangat, orang ini malah makin parah ya. Justru kalau kita tidak membuat laporan lagi, laporan kembali terhadap laporan palsu, artinya yang dilakukan Mbak Ica adalah kebenaran yang disampaikan dia.
Tapi kan di sini kita menyatakan bahwa Mbak Ica sama sekali tidak pernah menyentuh. Jadi itu dari saran saya untuk membuat laporan balik. Oke? Cukup ya? Iya. update juga kalau datang ke rumah Pak dan Oh iya, aku dikasih sih pagi. Aku ya maksudnya amat sangat disayangkan caranya seperti itu. Memang betul kakeknya. Tapi kan selama ini Galah tidak deket. Toh waktu Vanessa dan Bibi masih ada, Galah sama keluarga pihak Pak Dodi kan juga jarang banget dijenguk. Mungkin bisa 6 bulan sekali gitu dijenguk gitu. Jadi wajar apabila kalau Galah perlu pendekatan terlebih